Halo bos, selamat pagi menjelang siang bos. Ketemu lagi dengan saya bos. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 19 Juni hari Jumat tahun 2020 bos. Saya akan melakukan pengapuran ini bos, pengapuran pada lahan. Pengolahan lahan selanjutnya adalah menaburi kapur dolomit bos. Ini kapur dolomit bos, kapur pertanian. Nah, tulisannya kapur dolomite. Nah, kapur dolomit bos, kelihatan kan bos? Super. Nah, ini kapur dolomit ini mengandung CaO kurang lebih 30% kalsium bos, dan magnesium, kalsium oksida kurang lebih 30% dalam satu karung ini ya bos. Satu sak ini isinya 50 kg bos. Ini magnesiumnya 18% sampai 22% bos, magnesium oksida. Dan ini beratnya 50 kg bos, satu karung ini atau satu gelangsing atau satu sak. Kalau di sini namanya sak bos, satu sak. Ada yang namai gelangsing, kalau Jawa Baratan itu biasa karung bos. Sama, jangan digancu. Jangan digancu bos, ada isinya. Ini kapurnya isinya seperti ini bos, warna putih-putih tulang. Ini saya taburkan. Caranya gimana bos? Ya sekedar tabur aja bos. Untuk lahan sekian bos, ini rencana saya kasih 4 karung atau 200 kg. Ini luasnya nggak tahu berapa bos. Pokoknya kalau bahasa sini Jawanya itu bumi 80. Itu berapa, diameter berapa kali berapa saya nggak tahu, belum pernah ukur. Pokoknya sekitar segini bos. Nah, ini nanti saya kasih dolomitnya 200 kg atau 2 kintal atau 4 karung bos. Ini cara naburnya gini bos, tipis-tipis saja bos, di antara bedingan setengah jadi nih bos, di tengah-tengah bos. Nah, cuma gini aja bos, tabur merata gitu ya bos. Nah, contohnya kayak gini bos. Pokoknya diratain aja bos. Gunanya apa bos? Ini untuk menetralkan pH tanah bos. Tanah-tanahnya yang ngedrop. Jadi tanah yang baik itu pH-nya di atas 5 bos. Lebih baik lagi 5 6 atau 65 atau 7 pH tanahnya itu bos. Tapi saya ini nggak punya ukuran pH tanah bos, nggak punya pH meter. Jadinya ya udah, nggak tahu pH-nya berapa. Yang penting saya taburi dolomit karena kemarin kan musim hujan ya bos. Musim hujan itu bisa mengedropkan pH tanah bos. Jadi lebih baik lagi setiap mau tanam, ini tanahnya dinetralkan dulu dengan ditaburi kapur kayak gini bos. Nah, ini yang udah saya taburi tadi. Itu bayangan saya bos. Kelihatan kan bos? Ini bos, jadi tabur rata aja bos di tengah bedingan bos. Nah, setelah ditabur rata gitu bos, diratakan bos dengan cangkul bisa. Kalau punya alat traktor kecil itu namanya bos, itu enak malah bos, simple, cepet. Nah gini bos, tahu kan bos caranya bos? Kalau pH tanah ngedrop itu bisa berpengaruh pada tanaman bos. Tanaman nggak bisa subur bos. Jadi tanaman nggak bisa memakan nutrisi yang ada pada tanah. Jadi nutrisi yang ada
pada tanah itu jadi gimana ya bos, nggak bisa terurai bos, jadinya tidak bisa dimakan oleh tanaman gitu loh bos. Walaupun dirabuk atau dipupuk sebanyak mungkin juga, tanaman tetap nggak bisa memakan pupuknya itu bos. Karena apa? Tanahnya itu ngedrop, pH-nya rendah, jadi nutrisinya itu tidak bisa terurai, makanya tanamannya itu kurang subur gitulah bos, bisa dikatakan begitu. Jadi penting banget ini masalah tanah ya bos, kesuburan tanah itu penting, sangat mempengaruhi pada tanaman bos, tanaman yang kita tanam. Jadi bagi saya ya perlulah bos pengapuran itu bos, penting. Tapi ya lihat dulu bos, pH-nya tanah itu kalau punya alat ukurnya diukur dulu, jadi tahu kebutuhannya berapa bos. Kalau saya ini cuma kira-kira aja bos, ya kapan-kapan nanti kalau udah ada dananya ya bos. Sekarang masih kere bos, gak kuat beli alat pH meter bos, seadanya dulu bos, gitu ya bos. Jadi ini nanti setelah semuanya ditabur, nanti terus diaduk, didiamkan dulu paling minimal ya 3 hari bos. Kalau enggak ya sampai seminggu lah bos, baru ditaburi kotoran hewan yang sudah saya fermentasi di sana itu bos. Nah, di sana bos, nanti dibawa ke sini menunggu ini selesai. Setelah selesai diaduk, kemudian selang 3 hari atau seminggu lah, minimal 3 hari ya bos, biar menyerap ini kapurnya dulu. Setelah itu ditaburi kohe, kotoran hewan yang sudah difermentasi bos, yang sudah matang. Ini usia kotoran hewan saya difermentasi baru seminggu bos, jadi seminggu lagi bos baru matang bos. Oke bos, cukup sekian saja bos. Paham ya bos, masalah pengapuran ini gunanya untuk itu tadi bos. Saya ulangi bentar, untuk menetralkan pH tanah agar tanahnya itu subur, bisa makanan-makanan yang ada di tanah untuk tanaman itu bisa terurai dan bisa disiap saji dimakan untuk tanaman ya bos. Nah iya, sedikit ada yang belum bos, kalau pH tanah ngedrop di bawah 5 itu ya bos, itu penyakit akan tumbuh subur bos, seperti jamur ataupun bakteri yang jahat-jahat itu bos, jamur jahat, patogen bakteri jahat itu akan tumbuh subur bos. Dia suka hidup dalam tanah yang pH-nya rendah bos. Makanya untuk meminimalisir penyakit, salah satunya juga dengan pengapuran ini bos. Biasanya apa bos? Nah kalau penyakitnya itu berkembang, ini nanti bisa layu fusarium itu bos, salah satunya bos. Jadi cabenya nanti ujuk-ujuk layu, nggak sampai lama, seminggu mati. Itu kan repot bos, kalau misal banyak ya bos, tanaman kita banyak ini, dan banyak juga yang layu-layu, ya rugilah bos kalau dihitung-hitung. Makanya sejak dini kita antisipasi penyakit-penyakit dari alam ini, kita antisipasi dengan cara-cara demikian bos. Salah satunya ya dengan pengapuran pada lahan sebelum tanam, dan di persemaian juga kita sudah memperkuat imun tanaman dengan memberikan nutrisi seperti M4 atau Tricoge itu untuk mencegah penyakit sejak dini bos. Itu ya bos, paham kan bos? Cukup sekian dulu bos, saya akan lanjut menaburi kapur di lahan sekian ini bos. Nah, selamat beraktivitas saja bos. Jangan lupa subscribe channel saya, Cokro Rizkaru Gendeng. Saya akan terus upload video selanjutnya, perkembangan dari cara-cara tanam saya bos. Salam dari petani ngawur.
Bye. Assalamualaikum.